Halo Sobat Muda semua, berjumpa di podcast Kebangsaan KVKPAN Semarang. Sobat Muda sekalian, podcast ini digagas oleh Sekretariat Bersama Indonesia Damai KVKPAN Semarang dan punya tujuan sebagai ajang pendidikan kebangsaan kepada umat Katolik di seluruh KVKPAN Semarang. Sobat yang terkasih, kita saat ini memasuki tahun politik. Dan kita semua tahu bahwa kepedulian terhadap negara menjadi lebih meningkat, menjadi dalam tanda kutip sensitif, dan kita bisa sebut menjadi lebih kuat gitu ya. Hal ini bisa dilihat secara positif, tetapi juga bisa dilihat secara negatif dan memungkinkan untuk munculnya potensi-potensi konflik di seluruh sendi berkehidupan di bangsa kita ini. Nah, bagaimana gereja hadir pada kondisi yang demikian sensitif, kalau saya boleh sebut demikian sensitif saat ini. Hadir bersama saya dua orang narasumber, kalau saya boleh sebut begitu, Mas Aang atau disebut dengan nama panjangnya Petrus Bangkit Priyonugroho. Selamat datang di podcast Kebangsaan KVKPAN Semarang. Terima kasih. Mas Aang ini adalah aktivis di Ormas Pemuda Katolik dan di sebelahnya di sini hadir, saya agak ragu nih manggilnya, tapi dia bilang percaya diri, bilang panggil saya Kentus gitu ya. Oke, jadi bukan salah saya. Jadi Mas Kentus ini sebenarnya punya nama yang dianugerahkan oleh Bapak Ibu dengan sangat indah begitu. Agustinus Sigit Soeharto. Ya, betul. Ya, Mas Kendus ini adalah aktivis muda dari Paroki Keluarga Kudus Atmo di Rono. Nah, berkaitan dengan apa yang saya ceritakan tadi terhadap keprihatinan kepada kondisi bangsa saat ini yang sangat sensitif ya. Maka pertama saya ingin tanya ini kepada Mas Aang selaku pengurus Pusat Pemuda Katolik di kelompok kerja Desa Terhubung, dan sekaligus juga bahwa podcast kali ini akan memperkenalkan apa sih itu pemuda Katolik. Saya tuh udah dengar sejak saya kecil ya, sejak saya remaja. Saya ini sudah remaja sekarang sih ya. Dulu saya pernah mendengar pemuda Katolik dan masih sampai sekarang. Jadi saya berharap bahwa apa yang mungkin sudah ada sejak dulu itu kembali didengar oleh teman-teman muda. Jadi saya ingin bertanya, apa sih itu pemuda Katolik, kemudian visi misinya apa, struktur organisasinya bagaimana, dan siapa saja yang bisa jadi anggota sehingga mungkin ini bisa didengar oleh seluruh umat KVKPAN Semarang dan tertarik untuk bergabung di pemuda Katolik. Silakan Mas Aang. Terima kasih, Mbak. Jadi ini memang satu paradok yang memang harus kita coba untuk memberikan edukasi dan literasi kepada, khususnya pada orang-orang Katolik sendiri, karena ternyata pemuda Katolik itu kita lahir di 15 November 1945. Oh, 45. Ya. Lama Jadi ya. kita itu organisasi kemasyarakatan yang dekat dengan gereja, lahir setelah WKRI malah sebenarnya. Dan kita juga bersama WKRI dulu ikut membidani kelahiran proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Itu pemuda Katolik. Itu sudah lama sekali. Kemudian pemuda Katolik itu berjalan seiring waktu begitu, namun mungkin ya dalam perjalanannya, karena kita kan memang minoritas ya, tapi harusnya sih kita tetap harus bisa memberikan sumbangsih kepada negara dan bangsa. Akhirnya pemuda Katolik itu sampai sekarang pun sebenarnya masih eksis, dan bahkan di kepemimpinan yang sekarang dengan Ketua Umum Stefanus Asatusma ini, pemuda Katolik menjadi lebih dikenal. Jadi pemuda Katolik itu sebenarnya salah satu organisasi kemasyarakatan yang memiliki jargon dikenal oleh orang Katolik itu pro ecclesia et patria. Jadi untuk bangsa, untuk gereja dan bangsa. Itu adalah jargon terkenal kami. Kemudian memang visi misi kami akhirnya ya kami berusaha memberikan sumbangsih arahnya kepada pola-pola kaderisasi yang akan mendorong supaya kader-kader terbaik dari gereja itu memberikan satu manfaat melalui program-program kerja. Oleh sebab itu struktur organisasinya pun kita ada memiliki yang namanya 6 struktur. Jadi nomor 1 itu adalah pengurus pusat.
Pemuda Katolik. Ini lingkupnya nasional ya, pengurus pusat itu. Kemudian ada yang namanya komisariat daerah. Itu skopnya adalah provinsi. Komisariat cabang itu skopnya kota dan kabupaten. Kemudian kita juga yang nomor 4 itu ada komisariat anak cabang, ini pembentukan kecamatan. Ini biasanya lebih banyak untuk teman-teman atau saudara-saudara pemuda Katolik yang ada di daerah timur. Oh, khusus kalau yang di Jawa dan kita masih belum sampai. Okay. Kalau komisariat cabang kita sudah, tetapi kalau yang di timur yang mayoritas memang mungkin saudara-saudara daerah yang banyak Katoliknya, itu mereka sudah bikin sampai dengan kecamatan. Okay. Kita siapkan juga satu struktur di bawahnya, itu adalah ranting. Ranting itu di struktur desa. Dan yang terakhir adalah unit-unit kerja. Unit-unit kerja ini seperti saya, ini masuk di unit kerja yang dibuat oleh pengurus pusat. Kebetulan saya bersama teman-teman komisariat cabang Kabupaten Semarang membuat satu aplikasi pemberdayaan desa, namanya aplikasi Desa Terhubung. Nah, pemuda Katolik itu akhirnya memang kalau dari arahan ketua umum, kita itu seperti satu wadah organisasi pengkaderan dan kemudian clustering kader. Clustering kader itu jadi nanti kita pilah-pilah kader yang pekerjaannya ASN, kader yang memiliki latar belakang hukum, kader yang memiliki latar belakang bisnis, kader yang memiliki latar belakang apa, kita clustering semua. Ini mungkin saya tanya dulu nih Mas sebelum lanjut. Kan kalau tadi saya mendengar dari pusat itu pusat sampai ke ranting begitu ya. Betul. Nah, terkait dengan itu yang bisa menjadi anggota nih Mas kan dari pusatnya sampai ke ranting, dan itu sebutannya pemuda. Sebenarnya ujungnya dulu awalnya tuh apakah memang semua pemuda, apakah dibatasi usia atau mereka yang belum menikah atau bagaimana Mas? Kalau menurut ADART, keanggotaan kami itu ada 3. Keanggotaan biasa yang berumur, jadi warga negara Indonesia yang beragama Katolik, berumur 17 tahun hingga 45 tahun. Itu masih disebut pemuda di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami. Yang kemudian ada keanggotaan luar biasa berumur 17 sampai dengan 45 tahun juga. Artinya baik belum menikah maupun sudah menikah, bahkan romo atau suster itu pun bisa jadi anggota, jadi pemuda Katolik. Kemudian yang nomor 3 adalah keanggotaan kehormatan. Biasanya ini diberikan oleh pengurus pusat untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktural seperti Dewan Pembina ataupun moderator. Karena setiap tingkatan pemuda Katolik seperti di pengurus pusat itu memang harus diwajibkan memiliki romo moderator. Kemudian Komda, komisariat daerah di provinsi itu juga harus menunjuk romo moderator, karena bagaimanapun juga pemuda Katolik tetap harus ada hubungan dengan hierarki ya. Di kami tetap ada kontrol dari hierarki, bagaimana kami menyuarakan, walaupun kami membantu masyarakat, tetapi kami harus tetap berdasarkan dari ajaran kita Katolik. Kegiatan realnya apa sih sebenarnya Mas pemuda Katolik itu? Kalau kegiatan realnya sebenarnya utamanya apakah berpolitik atau bagaimana kan formasi gitu ya? Jadi yang perlu saya jelaskan di sini, karena banyak teman-teman saya sebut orang muda Katolik yang itu agak gimana ya, memandang pemuda Katolik itu mereka agak takut begitu ya. Betul. Karena mereka takutnya ini ada politik praktis dan sebagainya. Padahal sebenarnya tidak. Pemuda Katolik ini adalah organisasi kemasyarakatan, memang berdasarkan kekatolikannya, namun tidak berafiliasi dengan organisasi manapun. Artinya tidak berafiliasi dengan organisasi kemasyarakatan apapun atau organisasi sosial politik apapun. Walaupun seorang kader pemuda Katolik boleh haknya sebagai warga negara itu ikut kontestasi pemilu, kemudian menjadi pengurus partai boleh. Tapi boleh ya? Boleh. Tapi ketika mereka pulang ke rumah begitu dengan memakai baju ini, memakai peci begitu pemuda Katolik, ya mereka harus menanggalkan semua kegiatan sosial politiknya, dan kita harus sama-sama akhirnya ya kembali ke kegiatan realnya tadi ya. Apakah kalau kegiatan realnya akhirnya kita harus kembali ke masyarakat memang.
untuk meng-create sesuatu yang itu menjadi satu kebutuhan masyarakat dengan banyak cara ya. Saat ini pemuda Katolik memiliki banyak pokja dan unit bisnis. Contohnya kita salah satu organisasi kemasyarakatan kepemudaan yang menggalang yang namanya bank sampah. Itu di Komda Banten. Jadi bank sampah sama pemuda Katolik Banten dikumpulkan semuanya. Dipilah-pilah sampah plastik, sampah organik. Kemudian itu juga melibatkan masyarakat, begitu masyarakat bisa menabung sampahnya, yang plastik bisa digunakan untuk cenderamata, jadi dibuat lagi begitu. Kemudian kita punya Petra Digital, kita punya aplikasi Desa Terhubung yang saya ceritakan tadi, satu aplikasi pemberdayaan desa yang sudah disetujui sama Kementerian Desa menjadi satu aplikasi yang ini oke banget untuk diaplikasikan. Iya, nanti mungkin ke depan lebih kita nanti bisa di-share terkait apa itu yang tadi diceritakan oleh Mas Aang ya. Jadi realnya mungkin yang supaya teman-teman yang ada di Kefikapan terhadap isu-isu nasional pun teman-teman gercep gitu. Kemarin yang kita punya saudara Katolik yang meninggal karena pembunuhan itu, teman-teman lembaga bantuan hukum dari Pemuda Katolik Pusat itu langsung datang ke sini mengunjungi pihak keluarga untuk menawarkan bantuan hukum. Oh ya, saya mendengar itu. Jadi, artinya itu betul-betul kami concern situ. Kemudian kemarin ada tentang perdagangan manusia, kita juga concern di situ. Isu-isu nasional pokoknya sekarang gercep kalau Pemuda Katolik. Nah ini agak sedikit beda ini. Saya tertarik nih dengan kostumnya nih, Mas. Boleh tanya ya nih? Nah itu logonya kan ada hijau, kuning, yang merah. Dia punya arti apa sih Mas sebenarnya? Kan ada emblem dengan Katoliknya di sini. Ya sebenarnya kalau warna dasarnya memang seperti baju ya, kemudian peci itu semuanya ada peci ya, dipakai Mas? Ada, jangan Mas, harus dipakai nggak ya? Pakai, gitu dong. Pakai nggak Mas? Pakai. Nanti saya pakai. Saya ceritakan dulu bahwa baju ini adalah sebenarnya warnanya kuning Vatikan. Kuningnya mungkin karena cahaya jadi warnanya jadi beda ya. Tapi basicnya adalah kita mengambil kuning gadingnya Vatikan. Begitu. Dari dulu memang kuning. Dari dulu. Jadi ini tinggalan dari dulu memang seperti ini. Kita punya seragam itu adalah peci, kemudian jas yang untuk kegiatan formal gitu. Kemudian ada kemeja yang belum kita masukkan ke ADRT ini dan mungkin tidak akan dimasukkan adalah kaos. Kalau kaos bisa macam-macam. Pesan untuk warna-warna yang dikenakan itu enggak? Ya pesannya sebenarnya kalau hijau untuk apa gitu kan? Apa subur gitu? Kalau dicocok-cocokkan ketemu Mbak. Cocok logi ya? Iya, hijau itu mungkin karena Paus kemarin bilang Laudato Si atau bagaimana gitu kan. Tapi intinya sebenarnya itu kita baju ini turun-temurun dari dulu seperti ini, dan yang paling jelas adalah kuningnya kuning Vatikan kita ambil. Oke, terima kasih sekali nih Mas Aang. Semoga dengan penjelasan sebenarnya singkat ya, tapi semoga dengan ini maka akan muncul lagi kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemuda Katolik dan teman-teman muda semua di Kefikapan Semarang jadi ikut terlibat juga, semakin terlibat. Jangan ragu-ragu begitulah. Kami tidak bermain politik. Pas pacinya dipakai Mas. Ini janjinya peci dipakai loh. Sudah diizinkan. Karena peci itu bukan identik dengan Muslim. Peci itu adalah Indonesia. Jadi saya kira luar biasa ketika peci itu menjadi sebuah atribut pemuda Katolik itu. Kalau saya laki-laki saya pakai peci. Sobat kebangsaan terkasih, setelah kita tadi mendengar cerita terkait pemuda Katolik yang ternyata sudah lahir sejak tanggal 15 November tahun 1945 dan sampai saat ini tetap eksis, saatnya kita akan mendengar kiprah pemuda sekarang yang aktif di dalam kegiatan menggereja setelah jeda berikut ini. Umat Kefikapan Semarang yang saya cintai, ini ada segayup Semarang gayeng lan guyup. Mari kita kembangkan dengan tetubas lan andum berkah. Segayup.id, pasar online umat Katolik.
Sobat Kebangsaan terkasih, kita akan beralih kepada Mas Agustinus Sigit-Suwardo yang saat ini ada di samping saya dan biasa disebut atau dipanggil Mas Kentus. Dia adalah Sekretaris Dewan Paroki Keluarga Kudus Atmodirono dan kita akan mendengar langsung dari dia bagaimana keterlibatannya, mengapa dia tertarik masuk menjadi Dewan Paroki di usia yang sangat muda. Yuk kita ulik dia sekarang. Saya ingin tanya, sebenarnya ada berapa persen atau kecenderungan keterlibatan orang muda di Atmodirono itu? Baik, terima kasih. Sebenarnya di Atmodirono itu sebenarnya gereja tua. Cuman di dalam situ di data banyak umat terdata sampai 5.000. Dan untuk keprihatinannya kita itu cuman yang aktif di kalangan muda kita perhatiin bersama ya sedikit. Mungkin kalau dinilai dari rata-rata ya 40-50 lah, karena rata-rata sudah lansia. Tapi dengan bekerja kerasnya dari teman-teman dan kita bersama, kita turun ke bawah dari lingkungan wilayah sampai, karena kalau tidak ada dari lingkungan, dari wilayah, paroki juga tidak ada orangnya. Makanya kita berusaha turun dari bawah mencari sosok-sosok muda untuk dinaikkan, karena regenerasi juga perlu kan kita itu. Jadi pertama kali yang bikin Mas Kentus untuk mau terlibat apa sih? Sehingga tadi kan semuanya sepuh-sepuh tadi. Yeah. Kemudian muncul Mas Aang nih. Kemudian ceritanya Mas Aang ini turun ke teman-teman muda di seluruh lingkungan. Itu bagaimana? Mengapa dan kapan sih mulai terpanggil begitu? Ya flashback mungkin 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu dulu memang awal mula cerita sedikit benar-benar tidak aktif di gereja. Dan saya terus terang tidak hilang ya? Iya, terus terang tidak mengenal Misdinar. Saya tidak mengenal Misdinar, langsung ke OMK. Jadi dulu pergaulan ya, karena kita di bangsa Indonesia banyak keberagaman dengan agama-agama masing-masing. Jadi saya kumpul dengan Muslim. Ketika ada taraweh, saya jaga di depan masjid, berkumpul dengan teman gitu. Terus suatu ketika ada teman dari paroki datang mengajak saya untuk berkumpul. Terus saat itu ya sedikit terpaksa karena emang saya dulu tidak tahu apa itu gereja, dalam arti untuk berkumpul itu seperti apa, pasti malu-malu lah ya, dari awal tidak ada teman dan sebagainya. Kemudian dari situ saya belajar masuk ke dalam gereja, oh seperti ini, dan saya tertarik untuk dari situ pelayanan ketua OMK. Langsung ya? Yeah. Langsung ketua OMK, oke. Itu. Habis itu terus katanya terus jadi Dewan Paroki itu, perjalanannya luar biasa. Setelah itu mungkin 6 tahun jadi 2 periode ketua OMK, setelah itu lanjut sekretaris Dewan dulu. Sekretaris Dewan 2 periode. Pusing gak Mas ngurusin? Itu sekretaris Dewan 2 periode dan dibantu juga, kebetulan timnya juga solid karena kita kerja sama tim kan. Kalau sendiri terus terang pasti tidak sanggup. Karena dengan dibantu dengan tim. Kuncinya di tim ya? Yeah. Dan timnya muda atau? Muda. Oh, oke. Dan juga aktif di VCAP. Dipilih sendiri atau dipilihkan kamu sepuh tadi? Kalau itu hak dari sekretaris 1 dulu. Oh. Ya, makanya dari situ saya mencoba, kenapa tidak mencoba yang muda? Karena tua juga perlu, tapi mereka karena sudah kasihan, sudah sepuh, mungkin yang muda perlu bergerak gitu sih. Setelah itu kemarin ada pemilihan dari wakil ketua Dewan Amal 2. Ya, puji Tuhan. Terpilih. Ya, itu. Sebenarnya ya. Percaya dan tidak percaya, karena itu kan persaingan, dalam arti persaingan ada beberapa kandidat. Dilihat kandidatnya termasuk ada beberapa 6 orang ya. 1, 2, 3, wah paling ya saya masuk ini. Saya minder, terus saya melihat wah paling ini ya wis lah saya mencoba gitu. Jadi selama 10 tahun ini Mas ya? 10 tahun. Kemudian pernah nggak sih merasa bahwa kok saya di sini terus ya? Kemudian ya merasa pada akhirnya masuk di zona nyaman nih. Gitu kan, pelayanan, bekerja, kemudian pelayanan di gereja. Ya selesailah hidup gitu, sepertinya surga ada di depan mata gitu. Sepertinya. Nah, setuju nggak sih bahwa pelayanan di gereja itu sebenarnya adalah zona nyaman bagi kita orang Katolik untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai
umat Katolik yang terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Sebenarnya malah nggak setuju sih, karena Oke. itu bukan zona nyaman buat kita, karena di situ kita untuk mengembangkan aktivitas kita, kreativitas kita di situ, terus malah kita bisa bebas menggerakkan apa yang ada dari kita kembangkan di situ, biar orang muda tergerak. Sejauh menjadi pengurus Dewan Paroki ini, sudah berapa kali mengajak orang-orang muda ini terlibat di kegiatan di luar gereja? Jadi pemuda Katolik kan memang plural ya, memang gerakannya memang karena ini khusus di Dewan Paroki kan di gereja. Sejauh mana Dewan Paroki, terutama Mas Kendus yang sudah 10 tahun ada di Dewan Paroki, muda di Dewan Paroki di Atmodirono, terlibat dalam kegiatan di luar umat Atmodirono, artinya mungkin berbaur dengan masyarakat sekitar. Kegiatan apa aja yang sudah dilakukan? Banyak, sering kita adakan baksos dengan antar mungkin kerjasama, contoh kayak dulu kita mengadakan yang bagi takjil. Dengan kebetulan dulu saya kampusnya di swasta dan itu banyak umat muslim juga, dan saya mencoba kerjasama gimana kalau kita adakan takjil dengan kita kerjasama, nanti saya menggerakkan OMK saya yang ada di gereja, dan teman-teman di sini juga bergerak bersama untuk menggerakkan teman-teman yang ada di sini, seperti itu. Oke, jadi terima kasih sekali Mas Kendus. Saya mau tanya kepada keduanya dan tolong jawab dengan agak singkat ya. Nah, kita sepakat bahwa pada saat ini generasi Z itu dianggap sebagai generasi strawberry, generasi kita hidup di generasi yang seperti itu. Nah, kemudian kecintaan kepada negara yang dulu kita hafal Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya. Menteri kita hafal semua deh. Ya. Berapa menteri, berapa desa, provinsi dulu nggak sebanyak ini gitu ya. Dan itu dianggap sebagai kecintaan gitu. Tapi sekarang nggak ada yang tahu tuh, sepertinya. Nah, setuju nggak sih bahwa generasi sekarang itu kurang menunjukkan kecintaan? Dan menurut Mas Kendus dan Mas Aang, bagaimana sih sebenarnya pemuda atau orang-orang muda sekarang itu menunjukkan kecintaannya? Mungkin supaya kita juga terbuka nih, tidak semuanya negatif kok, mereka juga peduli dengan cara mereka. Mungkin dari siapa dulu nih? Mas Kendus dulu nih. Ya, mungkin keterlibatan itu mungkin saya tidak setuju, karena orang muda sekarang sudah tergerak juga, bergerak di masyarakat maupun di gereja. Contohnya sekarang juga sudah banyak orang muda yang bergerak di gereja, dari dewan, mereka juga terlibat dari sekretaris yang muda-muda. Jadi usia berapa Mas? Sorry saya tanya, usia berapa yang muda-muda itu? Termuda ada 20. Supaya didengar sama Dewan Paroki seluruh KVKPAN Semarang, maksud saya gitu. 20 tahun masih muda. Ya, termasuk muda kan? Sudah masuk ke naik ke pengurus-pengurus inti ya? Iya. Oke. Di Kabit liturgi nanti tahun depan juga muda. Ya, karena saya lagi mengindikasikan apakah benar generasi Z, generasi milenial itu generasi yang tidak menunjukkan kecintaan, tapi ternyata tidak ya? Iya, tidak. Tapi karena kalau tidak ada yang memberi contoh, itu pasti ya tidak akan menggerakkan. Oke, tidak ada yang merengkuh, tidak ada yang mengarahkan itu. Mengarahkan gitu ya. Iya. Oke, setuju. Mas Aang gimana nih? Iya. Kalau saya memang merasakan bahwa itu harus didorong ya. Oke. Satu hal bahwa kita ini sedang dalam satu transisi besar begitu, di mana sekarang mungkin harapan saya gereja itu menjadi lebih aware, lebih sadar bahwa ini harus lebih banyak orang muda begitu. Formasio iman berjenjang berkelanjutan itu bagi saya menjadi satu hal yang nantinya mungkin bisa dibicarakan di gereja begitu dan dijalankan di tiap paroki. Karena kalau saya berbicara sebagai pemuda Katolik begitu ya, itu memang saya mengharapkan betul bahwa itu terjadi. Prosesnya tentu harus di dalam gereja. Bagaimana mulai dari PIA, kemudian misinar, PIR, sampai dengan OMK, itu betul-betul anak muda itu diajak ke gereja untuk berkegiatan. Karena model seperti itu nantinya akan lebih mudah ditangkap, contohnya kemudian ketika mereka berorganisasi di luar, bibit-bibit kader itu akan menjadi lebih oke ketika mereka nanti dipoles lagi di PMKRI ya. Kemudian dari PMKRI dengan segala idealismenya orang mahasiswa itu ditangkap lagi oleh pemuda Katolik. Karena pemuda Katolik basicnya nanti idealis tetapi tetap harus realistis, karena nanti kita akan bertemu dengan
stakeholder, bagaimana caranya kita lobby itu akan lebih banyak dipoles di pemuda Katolik. Sebelum PMKRI itu ada yang SMA itu apa namanya kalau sama-sama? Ada ya? Anak-anak muda Katolik tapi SMA. OMK. Oh Yang- bukan, yang jadi khusus SMA. Mungkin sekarang sudah nggak ada ya? Lupa saya, tapi ada dulu. Tapi mungkin sekarang langsung ke PMKRI. PMKRI kan memang Nggak harus mahasiswa ya. jalurnya nggak harus ke Itu situ jadi sih. contoh aja. Oke. Karena contoh kalau mereka mungkin tidak kuliah di tempat yang diwadahi oleh PMKRI begitu, mereka juga bisa kok OMK itu nantinya lari ke langsung ke pemuda Katolik juga bisa. Artinya kita juga harus didorong. Nah, untuk keterlibatan orang-orang muda ini memang harus betul-betul digarap, Mbak. Kebetulan kan kalau di luar saya memang melayani pasar ya. Jadi kalau Mas Kendus ini kan melayani altar. Oke, antara altar dan pasar nih, Pak. Ketemu. Oke. Tapi ternyata ketika saya melayani pasar ini, saya memang kalau ke gereja cuma hanya hari Minggu begitu. Tapi kemarin sama masa ditangkap oleh salah satu etis pemilihan wakil ketua 2 begitu. Sama. Dan akhirnya ya Terjadilah apa yang Terjadilah. akan terjadi. saya di bidang pelayanan masyarakat Kemas. di Yanmas saya. Dan pada saat itu memang yang jadi pikiran saya pertama adalah bagaimana caranya tim saya banyak anak muda. Dan ini beberapa nama yang saya setorkan nanti ke Dewan Wakil Ketua 2. Paroki mana ini? Saya dari Paroki Ungaran. Oh, Kristus Raja Ungaran. Ini ada banyak sekali anak-anak yang kelahiran tahun 2000 bahkan 2003. Ini saya ajak untuk mulai kaderisasi ya. Jadi konsepnya saya bikin berimbang begitu, tetap ada yang senior, yang sepuh sebagai konseptornya, tetapi kemudian untuk yang bagian eksekusi anak-anak muda itu, karena mereka lebih punya banyak tenaga, mereka pun lebih punya banyak waktu yang untuk itu. Sekalian kaderisasi, Mbak. Jadi memang betul kalau Gen Z itu bagi saya menjawab pertanyaannya, Gen Z itu adalah generasi stroberi ya, karena memang dari luar tampak bagus sekali, tetapi ternyata dalamnya lembek sekali. Tetapi kita jangan berhenti pada satu pernyataan itu, tetapi bagaimana caranya kita membuat stroberi itu menjadi Jus yang enak dong. jus yang enak begitu, maksudnya gitu ya. Bisa-bisanya saya ini. Ya karena saya pikir tidak semuanya generasi Z itu negatif ya. Saya kira kita memang terlalu a priori orang menyebut generasi Z itu. Mereka luar biasa adaptif sebenarnya terhadap perubahan. Yes. Dengan kondisi yang sekarang ini terjadi di tahun 2000 mendekati pemilu 2024 ini lah contohnya. Bagaimana saya melihat beberapa generasi Z yang di atas itu berani menolak untuk ikut politik tertentu nih, saya nggak bisa sebut ya. Tetapi apakah itu menjadi sebuah indikasi bahwa sebenarnya generasi Z punya kok teman-teman muda, saya sebut teman-teman muda lah ya, generasi muda itu punya kok kepedulian dengan cara mereka, asal mereka kita rangkul dengan cara yang tepat. Betul Ya, kan? Ya. Kita ajak berkegiatan. Pernahkah membayangkan ini? Saya bertanya ke Mas Ahmad, pernahkah membayangkan jika generasi muda itu tidak mau terlibat di dalam proses bernegara dan berkebangsaan? Ya. Pernah sekali, karena real sebenarnya sebelum saya aktif di Pemuda Katolik ini saya adalah pendamping OMK ya, di paroki begitu. Bagaimana ternyata ketika saya kembali menjadi pendamping dan kebetulan waktu itu saya seluruh pendamping itu kan dikumpulkan oleh keuskupan, kemudian diberikan bimbingan yang namanya Wastupono waktu itu di Salaman Magelang itu. Itu betul-betul saya kaget ya. Saya kaget ternyata gap antara kita yang lahir di tahun-tahun 80-90 itu dengan teman-teman muda kita yang lahir di selanjutnya umur itu gapnya terlalu besar, dan bagaimana teknologi itu memanjakan, bagaimana kemudahan, bagaimana gaya hidup sekarang itu betul-betul memang memberikan mereka peluang untuk seperti itu. Artinya sebenarnya bukan karena bukan karena mereka tidak mau, tetapi bagaimana mungkin mereka mau berkembang kalau mereka sudah disuguhkan oleh sesuatu yang mudah.
Iya, sebatas. tinggal pencet dapat. Dan saya kira nggak cuma kaum muda nih, Iya. ibu-ibu gitu, saya langsung tersinggung. Ibu-ibu itu luang sedikit sekarang TikTok Iya. gitu kan ya, dan semua disuguhkan. Mau Iya. bertanya apapun, bahkan kalau bicara ilmu apa ya, pengetahuan apapun bisa sih. Dan itu sangat mudah. Iya. Kita sempat berdiskusi antara pendamping-pendamping OMK waktu itu. Ini kenapa ya? Teman-teman muda kita yang generasi Z ini begini. Ada yang bilang bahwa ya karena beda, dulu kita Gen X begitu, kita dididik dengan keras, tegas. Tapi ternyata setelah kita lama berdiskusi, oh tidak itu ternyata. Masalahnya adalah kita dulu waktu di Gen X itu kuncinya adalah sabar. Jadi kita dilatih untuk sabar. Untuk menonton film kartun saja kita harus menunggu seminggu. Contohnya Ya, gitu serial kan. Iya. Nunggu Avatar. Saya sebut merek Harus nunggu seminggu. Avatar seminggu kemudian. Ya, seminggu. Doraemon begitu kan Iya. harus hari Minggu. gitu. Sekarang YouTube ya semua keluar deh. Ya, kemudian kita untuk membeli sesuatu dulu harus bersabar untuk ini. Artinya dari dulu kita tuh diajak untuk apa ya? Bersabar, menahan, Berproses atau iya berproses itu. Hmm. Jadi kita untuk mendapatkan sesuatu harus dalam satu fase di mana kita ya sudah kita harus menikmati ini dulu. Sedangkan teman-teman muda kita yang sekarang mungkin tidak. Mereka mendapatkannya sesuatu dengan mudah begitu. Akhirnya ketika mereka harus tiba menjadi orang dewasa begitu ya. Contohnya menjadi mahasiswa, menjadi orang awal-awal kerja, mereka dihadapkan pada satu masalah hidup yang agak kencang nih. Kadang-kadang mereka banyak yang akhirnya ya beberapa saya tidak bilang banyak, tetapi dari mereka bilang menyerah lah, ini terlalu berat lah, seperti yang kita lihat kasus belakangan ini ya. Iya, Mereka nilainya jelek sedikit selesai. harus Saya prihatin sekali harus untuk Semarang. pamit, harus Dunia gitu ya. pendidikan Semarang sedang tidak baik-baik saja. Orang begitu saya membaca anunya. Ya, mungkin itulah ya, artinya kita harus kembali lagi juga nantinya kalau kita ngomong gereja ya, gereja juga akan berperan lebih banyak mungkin di keluarga, memberikan literasi, edukasi, parenting, bagaimana sih sebenarnya untuk membuat anak itu berproses seperti yang seharusnya, sehingga ketika mereka harus mulai menerima kenyataan dunia yang keras ini mereka siap. Oke, terima kasih sekali Mas Am. Mas Kendus ini kan dari pasar ya. Pasar. Kalau dari altar ini kan lebih bisa menyentuh ya, sepertinya lebih dekat dengan umat karena dari Dewan. Kalau ini kan dari pasar nih, altar ini kan artinya secara struktural dengan lingkungan atau dengan mungkin dengan ibu-ibu Katoliknya atau dengan OMK lebih dekat begitu. Kalau Mas Kendus Mungkin kembali lagi ke pendampingan ya. Pendampingan itu perlu. Selain saat ini OMK orang muda yang tampil, pendampingan dari sosok-sosok orang tua masih perlu. Karena tanpa kerja keras dari orang tua, kita juga tidak bisa hadir di situ, dan orang tua juga yang akan membimbing kita walaupun dia sudah tidak terlibat. Tidaknya pendampingan itu kunci dari kesuksesan nanti. Jadi kerja yang sinergis ya, Iya. bekerja sinergis antara pengurus yang muda Muda. dengan pengurus yang sudah senior, Iya. saya sebut senior. Senior. Begitu. Ini menarik sekali bagaimana kemudian berkolaborasi. Saya kira karena kalau kita hanya melulu semua harus yang muda tanpa pengalaman yang Iya. senior kan salah arah ya. Iya, tetap tidak bisa kan. Harus Iya, tetap iya. ada pendampingan dari sosok yang tua tadi, Ya, senior lah. Saya pertanyaan rada menggelitik ini Mas Kendus. Kan masih muda-muda ya menikah aja, belum pacaran juga masih ya gitu kan ya. Nah, tapi kemudian ketika harus terlibat di dalam terlibat dalam edukasi kepada keluarga, itu bagaimana? Tips dan triknya, apakah memang dari pengurus itu tetap ada yang lebih senior atau bagaimana kalau di Atmo? Ya kalau di Atmo itu kembali lagi tadi pasti ada mix dari yang senior dan muda. Jadi semua untuk susunan yang ke depan itu saya mix, jadi mungkin 40 yang senior, 60 yang muda. Jadi tetap ada balance, tidak ada Ini ya, oke. jarak. Gitu. Ini menjawab ya, Iya. setidaknya kepedulian terhadap cinta kepada tanah air, kebangsaan dimulai dari altar kemudian nanti menuju ke pasar. Oke, menarik sekali diskusi kita, obrolan kita pada kesempatan ini, podcast pertama
dari 5 seri podcast kebangsaan KVKPAN Semarang yang digagas oleh Sekretariat Bersama Indonesia Damai KVKPAN Semarang. Semoga para sahabat muda, para pemirsa yang mengikuti podcast ini setia untuk selalu mengikuti podcast-podcast selanjutnya yang bertujuan untuk menyiapkan kita semuanya terhadap kepedulian dan kebangsaan di tanah air kita saat ini. Ke depan nanti akan hadir beberapa ormas lain sehingga lebih dikenal oleh umat di KVKPAN Semarang. Begitu, terima kasih atas kehadirannya. Jangan kapok kalau sesekali nanti di luar podcast ini kita ngobrol bersama lagi. Selamat melakukan kegiatan positif untuk bangsa dan negara kita. Sampai jumpa lagi. Boleh saya pakai jargon Proclesia Patria? Boleh, tapi pakai peci dong. Oh iya. Ini saya nggak pakai peci. Soalnya beberapa kali saya pakai peci itu katanya mirip Menteri Agama. Oh ya, betul. Siapa tahu loh menjadi Menteri Agama. Pro Ecclesia et Patria. Harus dijawab dong. Oh, itu. Iya. Ya, apa? Jawabnya apa? Jawabnya ya Pro Ecclesia et Patria. Oke, iya. bersama-bersama ya. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Umat KVKPAN Semarang yang saya cintai, ini ada segayup Semarang gayeng lan guyup. Mari kita kembangkan dengan tetubas lan andum berkah. Sekayup.id, pasar online umat Katolik.